Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 6 Juli 2025. Pelajaran yang kedua di triwulan yang ketiga. Judul untuk hari ini adalah Semak yang Terbakar. Setelah Musa melarikan diri ke Midian, ia memiliki kehidupan yang relatif mudah. Dia menikah, memiliki 2 anak laki-laki, Gerson dan Eliezer, dan menjadi bagian dari keluarga besar Yitro, mertuanya yang juga seorang imam di Midian. Dia menghabiskan 40 tahun dengan santai sebagai gembala, seperti Daud, menikmati kehadiran Tuhan terutama yang dinyatakan dalam alam. Namun kali ini bukan hanya sekadar mencium bau bunga atau mungkin dalam kasus ini kaktus gurun. Tahun-tahun perjalanan bersama Tuhan telah mengubahnya dan mempersiapkannya untuk menjadi seorang pemimpin. Tuhan juga memakai Musa di padang gurun yang sunyi ini untuk menulis di bawah ilham ilahi 2 dari kitab-kitab tertua dalam Alkitab, Ayub dan Kejadian. Musa juga menerima dari Allah wawasan-wawasan yang sangat penting tentang pertentangan besar, penciptaan, kejatuhan, air bah, para bapa leluhur, dan yang terpenting, rencana keselamatan. Dengan demikian, Musa berperan penting dalam menyampaikan kepada seluruh umat manusia pengetahuan yang benar tentang Allah yang hidup, pencipta dan pemelihara kita, dan pengetahuan tentang apa yang Allah lakukan sehubungan dengan dosa yang telah mendatangkan malapetaka di planet ini. Alkitab dan sejarah keselamatan tidak akan masuk akal jika tidak ada dasar yang sangat penting yang diberikan oleh Musa di bawah ilham, khususnya dalam kitab Kejadian. Bacalah Keluaran 3 ayat 1-6. Betapa pentingnya hal ini, bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saya baca dalam Keluaran 3 ayat 1-6. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Musa melihat bahwa semak yang terbakar itu tidak dilalap oleh api, dan dengan demikian ia tahu bahwa ia sedang melihat sebuah mujizat dan bahwa sesuatu yang dramatis dan penting pasti sedang terjadi di depannya. Ketika ia mendekat, Tuhan menyuruhnya untuk melepaskan sepatunya sebagai tanda penghormatan yang mendalam karena kehadiran Tuhan membuat tempat itu menjadi kudus. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Keluaran 3 ayat 6. Tuhan telah berjanji kepada para bapa leluhur ini bahwa keturunan mereka akan mewarisi Kanaan, sebuah janji yang tentu saja sudah diketahui oleh Musa. Jadi, bahkan sebelum mengatakannya, Tuhan telah membuka jalan bagi Musa untuk mengetahui apa yang akan terjadi dan peran penting apa yang harus ia mainkan. Musa membutuhkan waktu 80 tahun sebelum Tuhan menganggapnya siap untuk melakukan tugasnya. Apakah yang mungkin diajarkan kebenaran ini kepada kita tentang
kesabaran. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 6 Juli 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.